Puji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan ya. Namun untuk itu tentunya kita akan berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya Tuhan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang pagi ini tidak memiliki kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan satu saat Engkau akan memberi kesempatan dan memberi kepada mereka juga untuk sama-sama ibadah di tempat ini. Tuhan tolong bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Karena kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami sharing kebenaran firman Tuhan, Engkau yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita melihat Roma 1 ayat 16 sampai 17, mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-3 rasanya sudah tidak asing lagi ya. Kalau kita lihat ini hanya 2 ayat ini satu perikop. Di mana kalau kita lihat perikopnya di sana tertulis Injil adalah kekuatan Allah. Isi surat itu kita telusuri, kita gali dari berbagai sisi. Di dalamnya tercatat kebenaran Allah yang pagi ini menjadi judul daripada firman Tuhan ya. Saya akan sharingkan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan itu nggak pernah expire. Tidak ada kadaluarsanya. Jadi nggak salah kalau jika hari ini kita akan kembali membaca ayat yang sama. Tentunya satu perikop yang pendek saja 2 ayat. Ya, kita akan baca Roma 1 ayat 16 dengan Roma 1 ayat 17. Ya, untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Supaya hafal, supaya ngelotok, supaya masuk di dalam hati kita ya. Saya udah sampai apa ya saking terus menerusnya 3 minggu berturut-turut ya. Kita akan baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih, silakan duduk. Memperhatikan kedua ayat tersebut di atas, tentunya kita akan diingatkan kembali bahwa ada kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah Injil Kristus sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dari minggu ke-1, minggu kedua ya rahmat Tuhan, Bapak Gembala, kemudian yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan terus ya. Mungkin kita tersenyum dalam hati, bosannya etawai. Tapi hari ini saya mau tanya, siapakah Injil Kristus ini? Injil Kristus adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Ia adalah kabar baik. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Akulah Yesus, jalan,
dan kebenaran dan hidup. Tolong ditampilkan ada gambar Yesus dengan kata-kata Yesus sendiri. Nah, di bawah saya nggak catat ayatnya karena ini memang perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya kayaknya ngadep ke sana ya. Kenapa? Bukan ngadep ke kita. Terima kasih ya untuk yang bikin ininya. Karena kita itu pengikut Yesus, follow Jesus ya. Kalau Yesus ngadep ke sini, cuman kasih tahu aja. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, pagi ini kita akan fokus saja pada ayat yang ke-17 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, jika kita perhatikan baik-baik sejak minggu ke-1, ke-2 sampai minggu ke-3, di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 itu 3 kali kata iman disebutkan hanya dalam satu ayat. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan hidup oleh iman. Itulah iman daripada orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seberapa sering kita berbicara tentang iman? Sesering itu pula saya keliru memahaminya. Ya, oleh sebab itu pagi ini saya ingin mendefinisi ulang tentang iman. Tentunya dalam konteks kebenaran Allah. Tolong diperhatikan baik-baik definisi berikut ini dan pahami dengan benar. Sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia, tentunya saya akan tampilkan itu pertama-tama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Menurut KBBI, iman adalah kepercayaan dalam konteks agama, ya, berkenaan dengan agama. Kemudian ketetapan hati, keteguhan hati atau keseimbangan batin ini. Kemudian mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Bagi orang Kristen tentunya keyakinan kepada Tuhan itu nggak bisa ditawar-tawar. Keyakinan kepada nabi, para nabi menulis. Ada tulisannya dalam Alkitab. Dan tentunya kita percaya kepada Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Ya. Nah, pagi ini saya akan bacanya tentu menurut yang ditulis di dalam kitab Ibrani ya. Ini pun populer, nggak aneh lagi ya. Menurut kitab Ibrani yang tercatat dalam Ibrani 1 ayat 11 ya. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bosan dengernya? Sama. Kalau bosan tapi biarlah kalau udah ada di hati kita. Dan satu saat itu pun akan muncul pada saat dibutuhkan. Nah, masih ingat Bapak Ibu Saudara dengan teks pengakuan iman rasuli yang setiap awal bulan kita bacakan ya. 2 minggu nanti kita akan baca ulang loh. Nah, sesungguhnya pengakuan iman rasuli itu bukan hanya sekedar deklarasi. Ya. Pagi ini saya menghimbau kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Saat kita mengatakan, mendeklarasikan pengakuan iman rasuli, mari kita menghayatinya dengan baik. Karena dengan pengakuan iman rasuli itu mencakup semuanya. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara bisa lihat lagi teksnya kalau ada ya. Oke. Yuk kita kembali ke kitab Ibrani. Ya. Nah, jika kita membaca seluruh perikop dari pasal yang ke-11, maka kita akan menemukan banyak kata-kata iman ditulis di sana. Ada 40 ayat satu perikop itu. Tetapi di sana ada ayat-ayat yang didahului dengan kata karena iman. Karena iman. Karena iman. Didahului dengan kata-kata itu. Saya hitung-hitung ada 16 kali ayat-ayat ditulis dengan karena iman.
Nanti Bapak Ibu Saudara penasaran, baca perikopnya sendiri. Ibrani pasal 11. Ya. Dan yang paling menarik buat saya adalah ayat yang ke-6a. Di sana ditulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini adalah yang ditulis oleh penulis Ibrani. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jangan coba-coba berpikir bahwa saya berkenan kepada Allah, tapi tanpa iman. Ya, ini jelas sekali ditulis. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum lupa saya ingin mengatakan bahwa apa yang sedang saya bicarakan di sini adalah mengimani atau mengamini kebenaran Allah yang tertulis dalam Alkitab ini. Bahasa kerennya logosnya ya. Bukan kertasnya, ya, bukan tulisannya yang nggak ada artinya, tetapi logosnya. Karena tulisannya bisa pindah ke HP, bisa pindah ke komputer. Logosnya itu yang tidak pernah berubah. Ya, saya juga ingin membatasi bicara iman seperti definisi di atas. Ya. Iman yang berfokus pada Injil Kristus yang adalah kekuatan dan atau kebenaran Allah. Tadi kita udah lihat ya, kita follow Jesus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada begitu banyak kebenaran Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah tercatat dalam Alkitab ini. Ya, tadi saudara saya Bapak Yulianus ya. Saya katakan bahwa apa yang ditulis di Alkitab ini yang pada saat itu mungkin belum ada, semuanya adalah ilham dari Allah. Musa memang belum lahir. Kenapa kitab Kejadian udah bisa ditulis? Karena Allah memberi ilham kepada Musa. Ya. Nanti jawabannya bukan sekarang. Ya. Tapi pagi ini saya akan bicara 3 poin saja. Ya. Satu penggalan kronologis yang cukup populer. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara suka baca Alkitab, udah nggak aneh. Satu penggalan kronologis. Yang pertama adalah mengimani kebenaran Allah yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 28. Kita munculkan saja Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ayat ketiga. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat yang baru saja kita baca, saya coba memunculkan satu pertanyaan. Coba perhatikan. Setelah diberkati, apakah manusia itu diciptakan untuk satu saat mengalami kematian? Ya atau tidak? Ada yang jawab ya untuk mengalami kematian? Silahkan angkat tangan 1, 2. Yang lainnya enggak ya. Artinya yang lebih banyak itu percaya bahwa manusia setelah diberkati itu tidak untuk mengalami kematian.
Ya, saya mau katakan bahwa jawabnya tentu saja tidak untuk mati. Mau tahu ayatnya? Kejadian 2 ayat yang ke-7. Yuk kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tolong perhatikan. Pada awalnya manusia diciptakan untuk hidup. Bahkan untuk hidup kekal di muka bumi ini. Nah, jika manusia diciptakan untuk kemudian mati, untuk apa Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya? Udah ya diciptakan seperti binatang. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Artinya, karena Allah itu kekal, jadi sangat jelas bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup kekal. Selanjutnya manusia itu kan diceritakan di sana ditempatkan di Eden. Kenapa ditempatkan di Eden? Eden adalah satu bagian dari muka bumi ini yang saya juga belum tahu di mana. Hanya kalau baca di di artikel-artikel di satu tempat di daerah Timur Tengah sana ya. Pertanyaannya, mengapa ditempatkan di Eden? Yang pertama, supaya bergaul dengan Allah. Karena Eden adalah satu tempat terbatas. Kemudian menerima pengajaran dari Allah. Dan menjadi rekan sekerja Allah. Manusia waktu itu diciptakan itu untuk demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam pemahaman rohani, masa kini, tadi saya bicara dengan Pak Hokan, ya. Allah juga ingin menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya di Eden secara rohani. Untuk apa? Ya sama, untuk bergaul dengan Allah. Kita bisa rutin berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Saat teduh. Ya, saat teduh, bermeditasi, merenungkan firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Bukan katanya, bukan kata pendeta, bukan kata orang lain, secara pribadi. Kemudian menerima pengajaran dari Allah. Baca Alkitab, belajar firman Tuhan, dan diskusi dengan saudara seiman. Saudara seiman adalah yang kalau diskusi enggak ngawur, tetapi terus fokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya menjadi rekan sekerja Allah. Bapak Ibu Saudara bisa melayani sesama, memberitakan Injil Kristus, memberitakan Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak cara. Saya tidak akan ngajar gimana caranya ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk hidup kekal. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dipilih sebelum dunia dijadikan. Maksudnya agar mengalami hidup kekal bersama Yesus Kristus. Ayatnya kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat ini jelas menerangkan bahwa hanya di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan Yesus kita sudah dipilih. Bukan hanya dipanggil. Kalau dipanggil gampang. Dipilih. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya dipanggil, tetapi dipilih. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kalau orang dipanggil bisa aja tidak hidup kudus. Tetapi orang yang dipilih, dipisahkan, dipilih supaya kita kudus.
di hadapannya. Kalau begitu, mengapa manusia pertama itu memilih tidak taat ya kepada Allah? Dengan makan buah terlarang itu. Akibatnya mereka mati, terusir dari Eden, dan bumi pun terkutuk. Dan efeknya terasa hingga sekarang ini. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, saya juga merenung ya. Ada orang yang mengatakan seperti ini, sebab manusia kan punya free will. Jadi bebas memilih. Punya kehendak bebas. Ya. Ada yang lain mengatakan kurang pengetahuan. Manusia pertama mah kurang pengetahuan katanya. Ada juga yang bilang tertipu tuh oleh si ular tua. Kalau saya sering kali mengatakan bukan tertipu, tersihir. Ya. Nah, perlu diketahui, semua jawaban-jawaban di atas itu memiliki argumennya sendiri-sendiri. Kalau dipakai diskusi panjang dari pagi sampai pagi nggak selesai gitu. Ya. Nah, terlepas dari argumen-argumen di atas, sesungguhnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Diakui atau tidak? Setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Akibat melanggar perintah Allah. Terusir dari Eden dan sekarang tinggal di bumi. Dengan usia yang terbatas. Di bumi ini tentunya ada banyak orang mengeluh. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengeluh. Tua, muda, kaya, miskin, semua mengeluh. Entah itu karena sakit penyakit, atau masalah ekonomi, atau di dalam keluarga, dan berbagai persoalan hidup. Semua mengeluh. Ada nggak yang berani angkat tangan? Seumur hidup saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah sakit. Saya tidak pernah punya persoalan hidup. Ada yang berani angkat tangan? Cuman saya yang angkat tangan ya, ini saya contoh aja. Jadi artinya, ya demikianlah. Sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kebenaran firman Allah yang menjadi judul pagi ini adalah, tolong perhatikan, Allah ingin memberkati hidup kita. Allah ingin memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah ingin memberkati dan melindungi kita semua dengan damai sejahteranya. Allah ingin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus sampai di kekekalan. Bukan hanya sekarang, sampai di kekekalan. Nah, sekarang saya juga mau tanya seberapa banyak jemaat yang mau diberkati. Dan senantiasa hidup menerima damai sejahtera Allah. Dan menerima kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang mau angkat tangan? Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya. Termasuk saya juga mau. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan aja ya. Yang kedua adalah mengimani kebenaran Allah. Yang kedua adalah Allah atau kasih Allah kepada manusia. Ya. Nah, kasus di Eden itu adalah kasus pelanggaran manusia terhadap perintah Allah. Betul? Diam ya. Saya ulangi, kasus di Eden adalah kasus pelanggaran manusia terhadap perintah Allah. Betul, ada yang senyum-senyum ya, ada yang ngahuleng gitu ya, gak apa-apa. Nah, walaupun demikian, kasus tersebut tidak membuat rencana Allah gagal. Kasus di Eden itu tidak membuat rencana Allah gagal, tidak. Allah ingin agar manusia ciptaannya tetap hidup dan ada dalam rencananya semula. Jadi rencana Allah itu gak pernah bisa digagalkan oleh kekuatan apapun. Allah tetap mengasihi manusia ciptaannya. Mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Ada yang senyum-senyum, iya memang
Bapa di surga tuh mengasihi kita, mengasihi saya. Ya. Nah, waktu itu kasih Allah dinyatakan dengan berbagai cara. Saya catat di sini ada 4 cara. Yang pertama, Allah memerintahkan beberapa kerub atau malaikat untuk menjaga pohon kehidupan. Aneh ya? Aneh sepintas ya. Supaya apa? Supaya manusia tidak mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Sebab jika manusia yang sudah jatuh dalam dosa kemudian makan buah pohon terlarang itu, maka orang tersebut akan terus hidup, namun dalam kondisi dosa kekal. Saya mau katakan, makan buah terlarang itu kenapa? Oleh Allah dijaga, enggak boleh. Artinya orang berdosa tersebut akan hidup seperti iblis. Akan tinggal di neraka selama-lamanya. Hidup dalam dosa selama-lamanya. Dan mengalami dosa kekal tak terampuni. Catatan yang kedua yang saya ambil. Allah mengadakan permusuhan antara manusia dengan si ular tua itu. Ini adalah semacam simbol bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, sedangkan ular akan memagut tumitnya. Nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus yang menang atas maut, mengalahkan iblis di kayu salib, yang selalu ingin menggoda manusia. Dan akhirnya Yesus menang dan bangkit. Kita pun satu saat akan dibangkitkan. Catatan yang ketiga, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang, mengenakannya pada manusia. Itu menandakan bahwa untuk mengcover ketelanjangan manusia akibat dosa, dibutuhkan korban dan darah yang tercurah. Hal itu digenapi dengan darah yang tercurah dan kematian Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara dan saya pun ya tentunya karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya darah, punya daging. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu memungkinkan kita tuh diselamatkan. Iblis tidak. Malaikat yang jatuh ke dalam dosa pun tidak. Sebab iblis atau malaikat tuh gak punya darah dan daging. Yang diselamatkan oleh Yesus adalah manusia ciptaannya. Itulah kasih Allah. Ya. Saya terkesan dengan Bapak Gembala kemarin waktu seminar. Ngapain kita beli kacamata? Kacamata kan bisa hilang, tapi kita beli. Apakah Allah juga tidak tahu waktu manusia diciptakan akan dosa? Karena kasih Allah tetap membuat manusia di dalam rencananya. Ya. Selanjutnya pengusiran manusia dari Eden. Keluar dari Eden. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia bisa melanjutkan kehidupannya sesuai dengan rencana Allah. Walaupun dalam keberdosaannya manusia masih diizinkan beranak pinak dan menguasai bumi. Supaya manusia itu boleh mengerti bahwa rencana Allah tidak bisa digagalkan. Hingga akhirnya Allah mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, untuk menghapus dosa dunia. Mau tahu ayatnya? Sangat populer sekali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yakin sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan bahwa Dia tetap mengasihi manusia. Ini kasih Allah yang tidak pernah berubah sejak ciptaannya yang pertama, sejak awal sampai akhir, sejak kekal sampai kekal. Kasih Allah tidak pernah berubah. Oke, kita lanjutkan adalah mengimani kebenaran Allah yang ketiga. Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya. Ya. Mau percaya mau enggak,
tapi ini jelas Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, waktu mempersiapkan bahan untuk sharing pagi ini, khususnya untuk poin yang ketiga, saya itu menemui keraguan-raguan dalam memilih bagian mana ya yang ingin dibagikan. Karena di kepala ini berseliweran banyak sekali pikiran. Ada yang baik, ada yang ngelantur, ada yang ngawur. Masuk keluar, begitu terus. Aneh ya. Saya mau meneruskan nulis, ya. Oh, sulit ya. Coba saya teruskan nulis, gak bisa. Atau udahlah, saya mau nyelesain kerjaan rumah dulu. Atau mau ke bengkel dulu aja lah. Beresin kerjaan yang tertunda. Atau mau apa ya? Bingung ya siang itu. Terus terang. Sepertinya saat itu saya menjadi tidak fokus. Padahal saya ada di depan laptop. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk stop dulu saja. Tidak menulis. Dan saya mohon pimpinan Roh Kudus. Udah aja berhenti. Biarin aja yang Roh Kudus yang berbicara. Nah, singkat cerita, dini hari berikutnya saya coba teruskan lagi. Ternyata bagi saya, rupanya mempersiapkan bahan sharing firman Tuhan itu enggak segampang membalikan tangan. Butuh pimpinan Roh Kudus. Ya, butuh iman. Di mana Roh Kudus memimpin kita, di mana Roh Kudus memimpin saya. Ya, kata-kata butuh iman atau butuh pimpinan Roh Kudus itu memang terdengar klasik, udah biasa, sebab terlalu sering diucapkan oleh para hamba Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah, kebenaran Allah yang sesungguhnya adalah kita butuh iman. Ingat, iman bukan dari diri sendiri, tapi pemberian Allah. Kasih karunia dari Allah. Kita butuh iman yang dari Allah. Bukan dari diri sendiri, bukan dari pikiran sendiri. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan Roma 1 ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik ini. Ayat ini menjadi ayat emas. Buat saya tentunya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa kebenaran Allah itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya maukah dipimpin oleh kebenaran Allah? Artinya, maukah Bapak Ibu Saudara dan saya dipimpin oleh Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Silahkan direnungkan baik-baik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesungguhnya pertanyaan tersebut bukan untuk Anda, tapi untuk saya pribadi. Tepatnya untuk saya pribadi. Masih ingat tadi di awal saya katakan, seberapa sering saya berbicara tentang iman, seberapa sering kita berbicara tentang iman, sesering itu pula saya keliru memahaminya. Pagi ini, sharing firman Tuhan saya akan tutup saja dengan ayat-ayat berikut ya. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Roma 15 ayat 12. Ini kata Yesaya ya. Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya bangsa-bangsa menaruh harapan. Tadi surat Ibrani mengatakan iman adalah harapan dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang dimaksud dengan pangkal Isai? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber iman orang percaya.
Dan ayat terakhir, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena kasih-Nya, biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus, sang sumber pengharapan itu, boleh menjadi kekuatan selama-lamanya di dalam kita memahami kebenaran Allah yang sesungguhnya. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Hanya satu yang membuat Allah tidak berkenan kepada kita. Hanya satu, saudara. Kalau kita tidak beriman, itu ya. Jadi Allah menentukan berkenan atau tidak berkenan berdasarkan iman. Bukan karena kita berbuat baik, saudara. Tapi iman yang membuat Allah berkenan atau Allah tidak berkenan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman-Mu ya Tuhan, Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami tahu Tuhan hanya berkenan kepada kami pada waktu Tuhan melihat iman kami. Bukan melihat perbuatan kami, tapi melihat iman kami. Betapa pentingnya iman di pandangan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami hidup dari iman kepada iman. Bertolak dari iman kepada iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati Pak Chin Beng yang membawakan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmatnya sehingga lewat Pak Chin Beng banyak orang dikuatkan. Dan banyak orang yang lebih kuat lagi imannya untuk bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ya Tuhan ibadah ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.